temuin gue sekarang sama Nyi Roro Kidul gitu. Sini lah kalau udah ketemuin gue ewe tuh Nyi Roro Kidul gitu. Karena si Bayu ini nantangin bakal gue ewe, nah itu beneran di ewe sama Nyi Roro Kidul katanya si paranormal. Balik lagi di Krea Suka. Jadi kali ini gue mau ceritain tentang pengalaman pribadi, tapi yang mengirim cerita ini ke gue, dia bukan salah satu dari korban, tapi dia adalah teman si korban. Kita sebut aja ya ini namanya Mas Adi, karena kejadian ini tuh udah dari tahun 2006. Dan hari ini tepat 18 tahun yang lalu kejadian tersebut. Jadi cocok banget ini cerita untuk nemenin malam kalian nanti supaya lebih bergairah dan mencekam. Pasti kalian semua udah pada tahu apa nih yang bakal gue ceritain di Kreasukan kali ini. Ini lampunya udah di setting hijau-hijau. Nah, pasti kalian mikir nggak kejadian apa yang bakal gue ceritain sama kalian semua? Ya, betul banget. Mas Adi ini punya temen yang kebetulan dia adalah korban dari Nyi Roro Kidul. Mungkin kalian udah enggak asing ya dengan nama Nyi Roro Kidul, dan sebagian dari kalian mungkin ada yang percaya atau enggak, tapi kalau gue pribadi sih tentang Nyi Roro Kidul 50-50 lah ya, antara percaya dan gak percaya. Cuman dari ceritanya Mas Adi ini yang ngirim ke gue pas baca tuh sampai ramai sendiri, masa sih beneran ada ya gitu. Gue tuh sampai kayak gitu ramai sendiri gitu di tim kreatif tuh, gue sampai gue yang paling kayak gak percaya gitu, karena oh ternyata beneran ada ya gitu. Karena di pikiran gue tuh Nyi Roro Kidul tuh cuman ada di cerita, tapi ternyata pas Mas Adi ini kirim ceritanya ke Kreasukan, gue baru tahu kalau ini ternyata ada aslinya gitu. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih dulu buat Mas Adi karena udah kirim ceritanya. Ini sih menarik banget ya ceritanya, karena sebelum-sebelumnya Kreasukan tuh belum pernah dapet cerita yang suka didengar di dongeng tapi ternyata ada cerita aslinya gitu. Terima kasih banget Mas Adi untuk ceritanya. Sebelum gue ceritain awal mulanya kejadian temennya Mas Adi ini, kita sebut aja temennya itu namanya Bayu ya. Jadi si Bayu ini temen kerjanya Mas Adi ya kan. Nah dia itu kerja itu sama-sama masih di situ, posisinya sama-sama mereka masih pada single, jadi belum ada yang menikah gitu kan. Ya udah dia jadi teman kerja, terus juga Mas Adi ngerasa Mas Adi sama si Bayu ini punya kesamaan nasib hidup, ngerti kan? Jadi mereka tuh kayak sefrekuensi banget, makanya mereka bisa temenan sampai selama itu gitu. Jadi selama mereka jadi partner kerja nih, nah mereka tuh sering apa-apa tuh bareng, kayak sampai istirahat, makan, ngopi, nongkrong tuh bareng, ngerokok tuh bareng gitu kan. Kalau misalnya lagi istirahat di kantor, mungkin udah ngerasa kayak lu temen deket gue gitu, lu sefrekuensi, jadi kemana-mana tuh bareng. Gue kira tuh kayak cewek doang yang kayak gitu, ternyata cowok juga ada yang kayak gitu ya. Nah singkat cerita, tiba waktunya nih kantornya itu lagi mau ngadain jalan-jalan bareng. Semua anggota kantor tuh rencana mau jalan-jalan bareng di akhir tahun itu ke Pantai Tritis. Parangtritis ya? Ya, Parangtritis. Mungkin kalian udah sering dengar ya Parangtritis. Gue juga ada pengalaman sih di Pantai Parangtritis tuh. Emang ternyata pas gue baca ceritanya Mas Adi tuh ya, Parangtritis tuh emang mistis ya, pantainya agak angker apa gimana gitu. Karena gue juga ada pengalaman pribadi di Parangtritis gitu kan. Oke, kita balik lagi ke ceritanya Mas Adi. Nah, jadi tuh kantornya itu mau ada acara kan, jalan-jalan ke Pantai Parangtritis di Jogja di akhir tahun. Nah, berangkatlah tuh Mas Adi pasti dong sama Bayu, itu kan udah best friend ya. Mereka tuh best friend bukan laki-laki masa deket banget sih kayak cewek, bukan kayak gitu guys. Jadi kayak ya selayaknya laki-laki berteman gimana sih, tapi memang mereka nih Mas Adi sama Bayu tuh memang deket banget gitu kan. Nah yaudah, pergilah dia nih satu kantor ke Pantai Parangtritis ke Jogja, di Jogja ya kan. Nah terus selama perjalanan si Mas Adi ini cerita, Mas Adi bilang katanya gini, kita mau ke Pantai Tritis, denger sih Parangtritis tuh ada Nyi Roro Kidul tahu gini gitulah, ngomongin tentang
apa pantainya nih. Nah tapi si Bayu ini tuh kayak nggak percaya gitu, sama kayak gue yang awalnya dengar cerita Mas Adi, gue nggak percaya tentang Nyi Roro Kidul. Sama si Bayu ini juga nggak percaya gitu, kayak itu mah tahayul, nggak ada, emang ada Nyi Roro Kidul asli gitu. Gak, gue nggak percaya gitu. Si Bayu tuh selalu ngelak gitu loh, kalau dia tuh nggak percaya tentang Nyi Roro Kidul. Tapi si Mas Adi ini, ih serius ada loh, gini nih ceritanya begini, diceritain tuh sama Mas Adi tentang Nyi Roro Kidul. Kalau misalkan udah ada yang pernah sempat kejadian gitu loh, ada yang nggak percaya sama Nyi Roro Kidul dan bener-bener dibuktiin sama Nyi Roro Kidul gitu, sampai udah dikasih tahu kayak gitu, tapi si Bayu ini tetap nggak percaya, tetap mikir kalau Nyi Roro Kidul itu gak ada gitu. Nah udah akhirnya sampailah dia ke tujuan ya kan, ke Pantai Parangtritis ya. Semuanya pada turun dari bis ya kan, teman-teman kantornya pada ada yang foto-foto lah segala macem, terus kesana yuk kesana gitu. Terus tapi di pantai itu kan pasti kayak ada penjaganya ya, itu entah tukang parkir atau memang penjaga pantai, kayaknya sih pasti ada sih setiap tempat rekreasi ya nggak sih, ada penjaganya. Kalian kalau ke curug aja yang ada di Bogor, pasti itu setiap curug tuh ada penjaganya yang kayak ngasih tahu nanti jangan begini ya, jangan kayak gitu. Nah di Pantai Parangtritis ini juga si Adi ketemu sama penjaga pantainya. Dia bilang katanya, oh ya taruh sini ya, nanti ke sana aja tuh ada yang nyewain tiker gitu kan, tiker gini segala macam dikasih tahu. Nah si Adi nih sempatlah cerita sama si penjaga pantainya ini, tapi si Bayu tuh udah ya udah kayak mau liburan, udah nggak mentingin apa-apa gitu, dia langsung aja masuk bareng teman-teman kantornya yang lain. Sedangkan si Mas Adi ini masih cerita-cerita nih sama si penjaga pantainya gitu kan, dikasih tahu lah sama penjaga pantainya, iya Mas, ada banyak orang yang percaya, ada juga yang nggak percaya gitu kan. Saya udah suka kasih tahu kok kalau misalnya ada yang kesini, saya kasih tahu jangan kayak begini kayak gini. Memang setiap tempat kan ada larangannya, ada yang boleh dilakuin, ada yang nggak boleh dilakuin ya. Tapi kadang orang-orang atau oknum gitu ada aja yang bohong gitu, nggak percaya, begini-gini, ngapain sih, orang cuman tempat rekreasi biasa kok gitu ya. Padahal si penjaganya bilang, padahal saya sebagai penjaganya yang lebih tahu gitu kan, seluk beluk tentang tempat rekreasi. Tempat rekreasi itu ternyata nggak semuanya aman loh, pasti kan semuanya tuh ada penjaganya, bener nggak sih? Jadi jangan kalian remeh gitu, jangan kalian anggap remeh gitu kan. Kita balik lagi, udah selesai nih si Mas Adi tuh, gini-gini cari tahu gitu. Oh yaudah, gitu kan. Saya masuk saya ke dalam ya Pak gitu, makasih gitu kan. Oh iya silakan gitu. Udah masuk tuh Mas Adi, nyamperin lah si Bayu ini, nyari Bayu kemana sih, nggak nemu nih. Dia ngeliat cuman teman-teman kantornya aja tuh pada asik selfie lah segala macem, ada yang ngevlog lah gitu kan. Dia nyari Bayu nih, nyari Bayu kemana gitu. Pas dicari ternyata si Bayu udah lagi duduk kayak begini, kakinya dilipat ke atas gini loh, begini. Dia udah kayak gini, di pantai itu, di pinggir pantai kan. Ditepuk lah ininya sama si Adi dari belakang. Gue cariin lo dari sini aja gitu kan. Ngapain lo ngobrol sama penjaga pantai, nggak lama banget gitu kan, ngobrolin apaan gitu. Tadi gue lagi tanya nih tentang isu-isu Pantai Parangtritis ini, katanya yang ada Nyi Roro Kidul. Dia bilang bener lu, dia bilang kalau di sini tuh beneran ada gitu. Masa jadi bahas si Bayu nih, karena dia nggak percaya gitu ya, masa dibahas lu gitu, orang itu mah gak ada, lu percaya begitu, tahayul-tahayul zaman sekarang percaya tahayul-tahayul, dia bilang kayak gitu. Tapi si Adi ini, tapi nggak boleh gitu loh, dia masih kayak yakinin gitu kan, tapi nggak boleh gitu loh. Setiap tempat kan pasti ada awal mula tempatnya ini tuh, kenapanya kan gitu kan pasti ada kan, nggak mungkin kayak bersih dari isu-isu yang mistis tuh, nggak mungkin, pasti ada lah satu atau enggak dua kejadian-kejadian hal mistis di tempat tersebut gitu kan. Tapi si Bayu ini tetap kekeh sama inian dia, kalau misalkan Nyi Roro Kidul tuh nggak ada. Dia sampai bilang ini, kalau emang beneran ada di Pantai Parangtritis ini Nyi Roro Kidul, temuin gue sekarang sama Nyi Roro Kidul gitu, sinilah. Nah si Bayu ini ngomong lah kata-kata yang kita bilang tidak boleh diucapkan ya, kayak nggak sopan atau kotor gitu ya. Kalau udah ketemuin gue, tuh Nyi Roro Kidul bilang kayak gitu. Ih,
merinding gue. Bilang kayak gitu, si Bayu langsung lah dipukul sama si Adi. Sembarangan kau gitu kan. Si Adi ini kan Jawa-Jawa juga ya deh, sembarangan kau gitu, ngomong gak dijaga kata gitu kan. Lagi dari tadi dia bilang, dari tadi nyerok dulu bahas-bahas terus, orang nggak percaya gitu kan. Si Bayu ini orang nggak percaya kalau emang beneran ada Nyerok Kidul datangin sama gue nih sekarang. Dia bilang itu, kalau ketemu gue tuh Nyerok Kidul. Ketawa, tapi si Bayu ini ketawa karena nganggapnya tuh bercanda gitu, mungkin bercanda, cuman kan ucapan ya kan, ucapan kan kita nggak tahu. Makanya kan gue udah sempat juga kan kasih tahu ke kalian kalau misalnya di suatu tempat itu kita harus tetap jaga sopan santun, jaga etika segala macam. Itu nggak boleh kayak asal sembarangan ucap, karena kan setiap tempat itu pasti ada penunggunya gitu. Nah udah ditinggalin sama si Adi. Adi mau ngambil makan ke saung yang teman-teman kantornya tuh pada disitulah gitu kan. Udah si Bayu begini, masih dengan posisi yang sama ya. Si Bayu kayak gini sambil ngeliatin pantai-pantai segala macam, lihat-lihat. Nah gak tahu kenapa si Adi tuh tetap ngeliatin si Bayu dari jauh. Dia kan sambil makan snack. Si Adi bilang, aku sambil makan snack, aku liatin tuh si Bayu memang lagi di situ, lagi bengong kayak gini gitu kan. Selang 10 menit apa 5 menit gitu ya, si Bayu mulai jalan dia ke bagian pantainya nih, ke dalam pantainya nih, ke airnya kan. Dia jalan, dia main-main air kayak gini, terus dia coba-coba berenang kayak gitu. Si Adi masih ngeliatin, di situ masih kelihatan Bayu, palanya masih kelihatan, badannya masih kelihatan gitu kan, cuma main-main air. Nah terus pas ditinggal sebentar, si Adi ke kamar mandi, dia mau ganti boxer. Dia kan tadi pakai celana lepis ya, nah dia mau ganti boxer, dia juga mau ikut si Bayu ini berenang ke pantai. Dia gantilah boxer. Pas dia balik lagi ke tempat base camp kantornya itu, dia udah nyari Bayu tuh udah nggak ada lagi di situ. Mungkin si Adi ini mikir mungkin si Bayu kemana gitu kan. Akhirnya si Adi nyamperin lah nih si Bayu. Nah terakhir si Adi lihat itu, si Bayu itu berenang kayak berenang biasa gitu loh. Tapi itu dia nggak balik-balik lagi. Dia nggak balik-balik lagi ke tepi pantai, ngerti nggak sih? Kayak orang berenang tapi kok dia nggak naik-naik gitu kan. Nah si Adi nyari ini, dia tanya-tanya ke teman-teman kantornya, dia ribet sendiri lah dia tanya, karena kan memang temen deketnya ya. Dan terakhir si Adi ini lihat, katanya si Bayu itu lagi berenang ke pantai, kayak lagi coba-coba berenang, gak yang beneran berenang, karena kan itu kan pantai bukan untuk berenang kan, jadi kayak orang cuma mau coba berenang doang gitu loh, nggak yang berenang beneran sampai ke dalam gitu, enggak. Pas si Adi coba tanya-tanya ke teman-temannya nih, nggak ada yang ngeliat si Bayu. Itu Bayu nggak tahu kemana, tiba-tiba hilang dari pas si Adi mau ganti boxer. Pokoknya di situ semua teman-teman kantornya mulai itu riweuh ya kan, kalau bahasa kita riweuh, pada nyariin kemana nih si Bayu gini. Tadi bukannya ke situ gini-gini. Terus kemana nih gini-gini. Nah di situ posisinya udah sore ya. Kayaknya dia datangnya tuh siang, terus mulai turun ke pantai itu udah agak mau sore gitu lah. Nah terus udah kan si Bayu dicari-cari semuanya sampai kepala kantornya ini nyari-nyari dia tuh gak ada yang bisa nemu. Nah semuanya pada bingung kan, pada khawatir, terus pada deg-degan juga nyariin si Bayu nih yang gak ketemu-ketemu, sedangkan waktunya udah mau pulang guys, udah mau pulang tapi si Bayu ini belum ketemu-temu. Kita kan gak mungkin dong kayak ninggalin orang yang belum ketemu, ini kan pasti kan statusnya hilang, ya kak? Bukannya kayak kemana, ini statusnya hilang. Karena kenapa? Karena nggak ada yang ngelihat Bayu, nggak ada yang ngelihat keberadaannya Bayu terakhir tuh dia di mana gitu kan. Nah berarti statusnya hilang dong, nggak mungkin teman-teman kantornya juga ninggalin kayak gitu aja. Itu menjadi tanggung jawab kan, tetap kan harus dicari, harus ditemuin gitu kan. Nah sampai udah detik-detik mau tutup nih ya, pantainya udah mau tutup pengunjung. Mulai nih para penjaga pantainya tuh mulai pada datang-datangan tuh ke dalam pantainya kan. Ditanyalah, ketemu lagi nih sama si Adi nih, penjaga yang tadi ngobrol di depan, ketemulah. Kenapa mas belum pulang gitu ya? Udah mau tutup loh ini, maksudnya udah nggak boleh ada pengunjung lagi gitu.
iya mas, tadi kan saya masih nungguin teman saya. Tadi tuh dia terlalu diceritain tuh kronologinya begini. Nah akhirnya si penjaga pantainya ini udah tahu nih, udah punya firasat, udah punya feeling. Makanya kenapa tadi pas si Adi baru sampai itu langsung udah dikasih tahu begini gini gitu kan, nggak boleh kayak begini di pantai gini, ada larangannya gitu kan. Karena penjaga pantainya udah ada feeling, udah ada firasat, wah bakalan terjadi sesuatu nih sama rombongan ini nih gitu. Ternyata bener kejadian ke si Bayu tuh hilang. Akhirnya si penjaga pantainya ngajak lah ke rumah penjaga pantainya, ya mampir dulu gitu, rumah saya dekat sini gitu, saya tak kasih tahu, dia bilang si penjaga pantai tak kasih tahu sama sampean gitu. Suruhlah ke rumahnya. Akhirnya si Adi doang nih yang ke rumah penjaga pantainya nih sama si kepala kantornya ini diajak ke rumah. Memang nggak jauh ya rumahnya tuh, sekitar 80 meter lah dari pantai, itu nggak jauh. Datanglah ke kantor, dikasih si minum teh. Mereka berdua pokoknya dijamuin teh sama kacang rebus ya. Iya, tanya tuh kan awalnya ngopi enggak gitu, oh enggak gitu, udah teh aja nggak apa-apa gitu kan. Udah mereka tuh akhirnya pas sampai rumah tuh ya, si penjaganya ini bilang tentang Nyi Roro Kidul. Memang udah ada beberapa kasus di Pantai Parangtritis tuh, bukan cuma ada yang diculik, tapi ada juga yang memang tubuhnya itu dimasukin gitu sama ininya Nyi Roro Kidul. Sampai pokoknya udah sering lah, kata si penjaga pantainya, udah sering lah kejadian kayak gitu. Makanya tadi pas rombongan bapak baru datang, dibilang gitu kan, rombongan bapak baru datang, kita udah kasih tahu pantangan kayak gini karena saya bisa lihat gitu rombongan mana yang bakal terjadi sesuatu kayak begitu gitu. Makanya selalu diwanti-wanti dari awal. Tapi karena si Bayunya ini mungkin ya bisa kita lihat tuh dari si Bayunya juga mungkin kan kurang bisa jaga sikap gitu ya di suatu tempat, jadinya ya terjadilah kayak gini gitu. Nah terus panik kan kepala kantornya sama si Adi juga panik karena dia si statusnya ini si Bayu masih jadi karyawan lah, gimana ntar kerjaannya si Bayu di kantor gue gitu kan. Udah akhirnya ya mau gimana, penjaga pantai juga ya saya juga nggak bisa mastiin mas dia bisa balik ke kapan, karena kan kejadian diculiknya Roro Kidul tuh nggak sekali dua kali, nggak 1-2 orang, tapi banyak gitu. Dan bukan di Pantai Parangtritis aja, pokoknya di pantai bagian selatan lah itu sering terjadinya orang menghilang gitu aja di pantai itu tuh. Jadi takut ya main ke pantai ya. Sampai beberapa minggu ya setelah kejadian itu, si Mas Adi ini sama si kepala kantornya ini inisiatif lah datang ke paranormal. Datang, nah ditanyain, diceritain juga kronologinya segala macem. Nah ternyata si Bayu ini karena dia mengeluarkan kata-kata kayak, gue nggak percaya Nyi Roro Kidul, kalau misalnya ada Nyi Roro Kidul nih tunjukin di sini sekarang di depan mata gue ewet tuh Nyi Roro Kidul. Nah itu si paranormal bilang itu si Bayu itu udah dibawa sama Nyi Roro Kidul. Dan karena si Bayu ini nantangin bakal gue ewe, nah itu beneran dia ewe sama Nyi Roro Kidul katanya si paranormal, karena dia nantangin gitu. Jadi Nyi Roro Kidul tuh berasa ditantangin, lu nanti kalau misalnya ditemuin Nyi Roro Kidul gue ewe nih sekarang, itu beneran di ewe sama Nyi Roro Kidul. Dan ya udah sampai sekarang si Bayu ini udah nggak bisa dikembalikan jasadnya, walaupun cuma jasadnya doang ya udah nggak bisa, udah miliknya Roro Kidul. Mungkin kejadian ini kalian denger itu bukan cuma di sini kali ya, mungkin udah beberapa kejadian yang udah pernah kalian denger sebelumnya tentang Nyi Roro Kidul, yang bahkan orang sampai hilang gitu gara-gara dibawa Nyi Roro Kidul gitu ya. Kalau ini sih baru pertama kali gue denger ya dari Mas Adi, dan emang itu cerita nyata. Oh ternyata kalau udah dibawa Nyi Roro Kidul tuh nggak bisa dibalikin lagi ya, walaupun kayak jasadnya aja gitu dikembalikan gitu nggak bisa. Karena itu makanya mulut tuh hati-hati guys, mulut itu harimaumu, jadi mulut kalian tuh dijaga sebisa mungkin. Nah kalau udah kejadiannya seperti ini, ayo siapa yang mau tanggung? Itu keluarganya si Bayu jangan dikira santai-santai aja Bayu hilang, itu stres sampai orang tuanya tuh Mas Adi bilang ya, itu orang tuanya sampai stres, sampai bilang katanya jasad aja lah balikin gitu, mau dikubur sebaik-baiknya biar dia tenang gitu di sisinya kan. Tetap nggak bisa ya, mau gimana, paranormal aja bilang
tetap nggak bisa kalaupun emang mau, karena memang itu kesalahan dari pribadinya si Bayu. Kita juga udah nggak bisa berbuat apa-apa ya, berdoa aja lah gitu loh. Cuman bisa berdoa aja, semoga kalaupun emang Bayu udah nggak ada ya semoga Bayu tenang gitu, karena ya mau gimana gitu kan. Oke nih, sebelum gue akhirin ceritanya ya, pokoknya terakhir si Mas Adi bilang Bayu nggak ditemuin sampai sekarang, berarti dari 2006 sampai sekarang udah berapa tahun ya kan, 18 tahun guys gak ditemuin. Gila, itu jasadnya aja nggak dikembaliin tuh. Gue mau nanya-nanya detail sama Mas Adi juga nggak enak ya, karena kan dia udah dengan dengan kemurahan hatinya memberikan ceritanya kepada Kreasukan. Gue juga nggak ada hak gitu untuk menanyakan detail tentang ceritanya itu seperti apa. Jadi pesan dari gue di cerita ini tuh ya sama lah kayak sebelum-sebelumnya gitu kan. Kita harus bisa jaga sikap, jaga omongan gitu, pokoknya jaga sopan santun dimanapun kalian berada. Apalagi tadi yang gue sebut di tempat wisata yang kalian lihat. Tempat wisata itu tempat kalian healing, tempat kalian refreshing, tempat kalian hahaha. Tapi jangan salah guys, semua tempat itu pasti ada penunggunya dan ada yang jaga, ada penjaganya. Itu entah itu yang kalian lihat penjaganya ini kok manusia. Jangan salah, penjaga di tempat rekreasi itu bukan cuma manusia, tapi ada yang goib juga yang kita tidak bisa lihat, tapi mereka bisa lihat kita, mereka bisa dengar kita. Jadi tuh hati-hati, semua itu harus dijaga gitu. Karena kan kalau misalnya kita pergi rekreasi itu yang kita datangin itu tempat orang lain loh guys, bukan tempat kita. Rumah kita aja tuh bahkan rumah kita aja tuh ada penunggunya loh kalau kita mau tahu. Makanya sebelum itu terjadi, kita bisa menahan diri ya kan. Kita lebih bisa menjaga diri supaya lebih bisa ditahan lah. Oke, udah selesai ceritanya sampai sini. Nah, buat kalian kalau misalkan ada cerita lagi yang mau kalian ceritain di Kreasukan, bisa banget kalian langsung kirim lewat email. Nanti emailnya gue taruh di deskripsi. Dan jangan lupa juga terus saksikan Kreasukan setiap malam Jumat ya, malam Jumat, karena untuk menemani malam kalian supaya lebih bergairah dan mencekam. Bye bye, sampai ketemu lagi.